Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita bersaat teduh. Firman Tuhan kita akan dengarkan dari Injil Matius pasal 11, ayatnya yang ke-25 sampai dengan 27. Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-25 sampai 27. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya." Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk merenungkan seberapa diri kita di hadapan Allah. Apakah kita sampai hari ini tetap menjadi hamba-Nya yang baik ketika kita beribadah kepada Tuhan, ketika kita melakukan pekerjaan di dalam kehidupan kita, atau dalam hal apapun di posisi kita. Sebab kadang-kadang begini, kita merasa baik, kita merasa pandai, kita merasa orang yang bijak, sehingga akibatnya tanpa sadar kita seringkali memposisikan diri kita di atas segalanya, bahkan mungkin mengambil kuasa Tuhan di hidup kita. Contohnya, ketika kita menghakimi orang lain tidak ada yang baik kecuali saya. Itu kan penghakiman yang seharusnya tidak bisa kita lakukan karena penghakiman adalah hak Tuhan. Tetapi itu yang terjadi seringkali dalam kehidupan kita. Dan ketika kita melakukan hal-hal ini, justru seperti yang dikatakan oleh Yesus Kristus, ketika cinta kasih, ketika damai sejahtera, ketika pengampunan itu dinyatakan, tidak gampang orang yang merasa baik tadi menerima, orang yang merasa pandai tadi mengerti, orang yang merasa bijak tadi memahami apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Paling gampang cerita tentang pengorbanan Yesus di kayu salib. Ketika Yesus datang di dunia, kemudian mengembalikan lagi apa yang sudah mulai kabur dari firman Tuhan kepada bangsa Israel. Ahli Taurat, Farisi, imam-imam yang merasa saleh, merasa pandai, merasa bijak, mereka tidak memahami janji keselamatan Tuhan dan karya Tuhan melalui pengorbanan yang mati di kayu salib. Sehingga sampai Tuhan Yesus bangkit pun, orang-orang ini tidak dapat memahami. Dan itulah kenapa Tuhan Yesus mengatakan itu. Maka lebih baik tentunya, bagi kita yang merasa adalah anak-anak Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Artinya bukan kecil badannya, tetapi kesederhanaannya, keluguannya, kemurniannya dalam hati dan pikiran. Ketika kita menyadari diri kita ini belum sempurna, ketika kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan belum baik, pasti kita akan selalu berusaha untuk baik. Dan seharusnya demikian kita. Orang akan semakin berilmu jika ia tidak merasa berilmu.
tetapi ia merasa bodoh setiap hari sehingga ia akan belajar terus-menerus dalam hidup. Iman percaya kita juga demikian. Orang percaya harus terus belajar. Jangan merasa ia merasa sudah saleh, jangan merasa bahwa ia adalah sempurna dan sebagainya. Tetapi ia penuh dengan kelemahan. Maka ketika ia menyadari kelemahan-kelemahannya, justru Tuhan akan menyatakan kuasanya kepada kita. Rasul Paulus pernah mengatakan, dalam kelemahanlah anugerah Tuhan dinyatakan. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk belajar merendahkan diri. Menyadari bahwa kita adalah hamba Tuhan yang harus terus belajar terhadap kasih dan anugerah Tuhan. Ketika kita tetap merasa bodoh hari ini, kita akan semakin pandai. Kenapa? Karena kita mau berproses, mau belajar, mengerti, memahami kehendak Tuhan. Kiranya kita belajar bersama, mengerti, memahami kehendak Tuhan. Amin.